Om Swastiastu. Salam sehat buat kita semua. Kembali bersama channel saya Inengayasa Adi Susanto. Kali ini saya mengambil judul Salah apa Pila Neno kok dibakar. Saya tidak mewakili siapa-siapa dan hanya sebagai Krama Desa dan Lubuk ingin menyampaikan opini terkait dengan kejadian pembakaran Pila Neno yang diduga dilakukan oleh sekelompok massa yang bernama Gema Santi. Tindakan anarkis yang dilakukan oleh anggota yang mengaku Gerakan Masyarakat Santun dan Sakti atau Gema Santi pada saat melakukan demo pada hari Rabu 30 Agustus 2023 kemarin sangat kita sayangkan dan tentunya sangat memprihatinkan karena aksi tersebut justru menjadi kontradiktif dengan nama organisasi ini, yakni Gerakan Masyarakat Santun dan Sehati. Aksi anarkis ini dilakukan oleh kelompok dengan merusak pintu gerbang Pila Neno yang ada di Dusun Bubuk Samuh, Desa Bubuk, Karangasem, dan mereka juga membakar beberapa bangunan pila yang sudah jadi. Kerugian dari pihak investor diperkirakan lebih dari 2 miliar rupiah. Aksi demo ini sebelumnya sudah dilakukan 2 kali oleh kelompok Gema Santi ini, dan kemarin aksi mereka adalah yang 3 kalinya yang menuntut penutupan Pila Neno yang menurut mereka katanya melanggar kesucian pura. Sebenarnya pembangunan pila di kawasan Injung Awit Candidase ini di Dusun Bubuk Samuh, Desa dan Bubuk, Karangasem tidak perlu diributkan lagi. Karena tidak ada aturan hukum yang dilanggar, baik hukum adat maupun hukum positif. Dari sisi perizinan juga sudah lengkap, karena dengan sistem online melalui OSS sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Proses sewa menyewa lahan dan pembangunan tersebut juga sudah melalui keputusan Paruman Prajuru Desa dan Bubuk. Setelah Paruman menyetujui, kemudian disosialisasikan kepada seluruh banjar adat yang ada di Bubuk, yakni 12 banjar adat. Dan saat sosialisasi tersebut, tidak ada satupun masyarakat atau krama yang menolak terkait rencana pembangunan di kawasan Injung Awit ini. Jadi, pila ini dibuat di area, bukan di area Bukit Gumang, namun jauh ke bawah di atas lahan yang telah bersertifikat atas nama Labo Pura Pusat Desa dan Bubuk, dan kawasannya adalah kawasan Bukit Injung Awit. Jadi pila yang dibangun oleh PT D3 Nena Resort Bali ini lokasinya di area zona pemanfaatan dan zona penyangga dan bukan di zona inti. Apalagi di kawasan hutan lindung seperti tuduhan oknum pentolan Gema Santi ini. Jadi kalau kita mengacu pada Perda nomor 17 tahun 2020, perubahan Perda 17 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karangasem, dan Perda nomor 8 tahun 2015 tentang arahan peraturan zonasi sistem provinsi, pembangunan itu berada di zona pemanfaatan dan penyangga yang jaraknya 1,33 km dari Pulau Gumang. Sedangkan yang tidak boleh dibangun itu adalah di zona inti yang jaraknya 800 meter dari Pulau Gumang. Dalam hukum ada asas yang berlaku. Asas lex superior derogat legi inferiori. Dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Jadi, kedudukan Perda Karangasem nomor 17 tahun 2020 tentang RT/RW Kabupaten Karangasem ini kedudukannya lebih rendah dari Perda Provinsi Bali nomor 8 tahun 2015 tentang arahan peraturan zonasi sistem provinsi, sehingga yang dipakai acuan adalah Perda nomor 8 tahun 2015. Jadi, karena tidak ada aturan yang dilanggar dan tidak juga bertentangan dengan Bisama Kesucian Pura sesuai dengan keputusan PADI Pusat tahun 1994 nomor 11 garing Kep garing 1 garing PADP garing 1994 tentang Bisama Kesucian Pura yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 1994, maka seharusnya tidak ada yang mempermasalahkan pembangunan pila tersebut. Kenapa Prajuru Desa dan Bubuk periode 2020-2025 di bawah kepemimpinan Nyoman Purwa Arsana mau menyewakan lahan tersebut? Karena sebelumnya di area yang sama juga telah dibangun pila dan tidak pernah mendapat penolakan dari masyarakat. Ada 2 pila yang dibangun di area yang sama dan 1 sertifikat dengan tanah yang disewakan untuk Pila Neno, dan kedua pila tersebut yakni Pila Casa Dodo dan Pila Samuh Hill Residen. Kedua pila tersebut menggunakan tanah milik Desa dan Bubuk dan disewakan pada masa kepemimpinan Iwayan Masuyase selaku pilihan Desa dan Bubuk periode 1990 sampai 2020 atau selama 30 tahun dia menjabat. Tanah tersebut disewakan oleh Iwayan Masuyase pada tahun 2008
dengan masa sewa selama 30 tahun. Dan pada tahun 2014 telah diperpanjang masa sewanya untuk jangka waktu 20 tahun sampai tahun 2058. Jadi itu yang menjadi dasar Prajurus saat ini untuk menyewakan lahan tersebut, karena sebelumnya juga telah dibangun 2 villa dan tidak pernah ada penolakan dari Kramo. Sebenarnya pemerintah Kabupaten Karangasem juga pada tanggal 25 Juli 2023 telah mengirimkan surat bernomor 503-630-DPNT-SP Setda yang ditujukan kepada Koordinator Gemasanti dan klien Desa dan Bubuk. Intinya dalam surat tersebut menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran terkait kesucian pura tersebut dan pembangunan villa tersebut juga. Jadi ditegaskan juga terkait perizinan juga tidak ada masalah karena semua perizinan menggunakan sistem OES dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat di Jakarta. Jadi karena investasi ini melibatkan PMA atau penanaman modal asing, sehingga Pemkab Karangasem tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan atau menyetop pembangunan villa tersebut. Nah, hal ini sesuai juga dengan peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nasional tahun nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal. Yang menjadi aneh adalah meskipun mereka telah mendapatkan surat dari Pemkab Karangasem terkait penegasan pemerintah bahwa tidak ada yang dilanggar dengan pembangunan villa tersebut, namun mereka kembali mengadakan demo kedua dan bahkan ketiga kalinya juga, yang untuk ketiga kalinya dilakukan kemarin pada tanggal 30 Agustus 2023. Pada aksi demo tanggal 30 Agustus lalu, sesuai dengan pemberitahuan mereka ke Polda Bali, sebagaimana surat yang dibuat oleh Gemasanti tertanggal 24 Agustus 2023 adalah ke kantor Bupati dan kantor DPRD Karangasem saja. Namun entah karena kenapa atau mungkin karena aksi mereka tidak ditanggapi oleh Pemkab Karangasem dan DPRD Karangasem, tiba-tiba setelah mereka selesai melakukan aksi di lapangan Tanah Harong, Kota Ambulapura, mereka melanjutkan aksinya ke Villa Neno yang mereka permasalahkan. Jadi saat mereka melakukan aksi demo tersebut, banyak umpatan dan perkataan yang provokatif dan kurang etis ditujukan kepada pemerintah Karangasem, dalam hal ini Bupati Gede Danu. Dalam kerumunan aksi demo tersebut, memang seperti sudah ada yang memberikan komando untuk menyerbu dan menduduki Villa Neno di Dusun Bubuk Samuk, Desa Bubuk, Karangasem. Jumlah peserta demo kali ini sebenarnya tidak banyak, kisaran 300 sampai 400 orang, dan mereka langsung menyerbu ke Villa Neno yang justru dikawal oleh pihak kepolisian Polda Karangasem dan personil dari Brimob Polda Bali. Ya, sesampai mereka di depan gerbang villa, mereka begitu beringas dengan mendobrak dan menghancurkan pintu gerbang yang dipasang oleh pihak Villa Neno, dan selanjutnya mereka mensweeping para pekerja atau buruh bangunan di sana dan menyuruh mereka menghentikan pekerjaan mereka di sana. Tidak puas sampai di sana, sebagian dari mereka membakar bangunan villa yang sedang dibangun, dan ada beberapa villa yang sudah jadi juga ikut dibakar. Jadi kerugian yang diperkirakan dari pihak investor melebihi dari 2 miliar rupiah. Menonton video yang saya dapatkan bahwa pada saat pintu didobrak oleh kelompok massa Gemasanti ini sebenarnya sudah ada polisi, baik dari Polres Karangasem maupun dari personel dari Brimob yang ada di lokasi. Namun sangat saya sayangkan aparat tidak melakukan upaya pencegahan atau preventif terhadap aksi brutal dan pembakaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Seharusnya aparat baik dari Polres Karangasem maupun Brimob Polda Bali bisa mencegah terjadinya pembakaran ini. Namun seolah-olah ada upaya pembiaran terhadap kelompok masyarakat yang melakukan tindak pidana pengerusakan dan pembakaran villa ini. Dan sangat kami sayangkan. Sesuai dengan video yang saya tonton juga di sana, Kapolres Karangasem AKBP Riko Taruna juga turut hadir. Namun sekali lagi sangat saya sayangkan tindakan pencegahan tidak dilakukan oleh aparat yang berjaga di sana. Kenapa aksi massa ini sangat brutal dan tidak mencerminkan budaya dan karakter orang Bali yang penuh dengan etika dan sopan santun? Karena menurut pengamatan saya ada dugaan mereka terprovokasi oleh pentolan-pentolan oknum Gemasanti ini. Saya mengamati dalam video itu tidak ada satupun tim 9 Gemasanti ini atau penanggung jawab ikut masuk ke dalam Villa Neno. Dugaan saya mereka sengaja dikorbankan untuk kepentingan elit-elit yang tergabung dalam tim 9 ini. Seharusnya sebagai penanggung jawab aksi demo tersebut, mereka mencegah peserta
untuk tidak menduduki Villa Neno karena tidak ada dalam agenda demo mereka, sebagaimana surat pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum yang diberikan kepada Polda Bali pada tanggal 24 Agustus 2023. Saya juga mendapatkan info A1 bahwa tujuan aksi mereka kali ini adalah hanya ingin menutup Villa Neno dan menurunkan klien desa dan bubuk Iro Nyoman Purwoarsana. Mereka sudah paham kalau tidak ada yang dilanggar terkait dengan pembangunan villa tersebut, karena Pemkab Karangasem juga sudah menegaskan dalam surat yang bernomor 503/63 Romawi/DPM PTSP Setda. Jadi tujuan mereka hanya menutup Villa Neno dan menurunkan klien desa dan bubuk yang sudah sah dan mendapat SK pengakuan dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Sungguh rencana yang sangat jahat dan busuk, karena seharusnya di negara hukum tidak seharusnya mereka memaksa kehendak dan main hakim sendiri. Seharusnya yang mereka lakukan adalah melakukan upaya hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Bila prajurit yang ada saat ini melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan menyewakan lahan yang dipermasalahan tersebut, aksi demo ini memang mengatasnamakan Gema Santi dan tim 9. Jadi 9 orang menjadi penanggung jawabnya, namun menurut pandangan dan kacamata saya, orang yang paling berperan dalam aksi-aksi demo ini, dugaan saya adalah Iwayan Mas Wiyase yang mantan klien desa adat bubuk selama 30 tahun. Entah apa motivasinya menggalang kekuatan untuk menumbangkan klien desa adat bubuk Iro Nyoman Purwoarsana. Apakah karena sebelumnya dia menjabat selama 30 tahun, kemudian mengalami post power syndrome dan sekarang ingin kembali menjabat sebagai klien desa adat bubuk? Terlepas dari apa motivasi dari gerakan-gerakan tersebut, pihak investor dan kontraktor yang merasa dirugikan atas kejadian tersebut telah melapor ke SPKT Polda Bali pada tanggal 30 Agustus 2023 malam hari. Mereka memberikan kuasa kepada 5 advokat yang tergabung di kantor hukum Sangka Likita Law Office. Kemarin saya turut hadir mewakili prajurit desa dan hukum bersama kuasa hukum pihak investor mendatangi dan membuat laporan polisi terkait dengan kejadian pada tanggal 30 Agustus lalu. Ada 25 terlapor, 10 diantaranya adalah perempuan yang sesuai dengan bukti-bukti video turut merusak dan melakukan pembakaran. Dan kemarin pelapor bersama kuasa hukum juga membawa bukti-bukti berupa foto-foto terlapor dan video rekaman tindakan anarkis mereka. Laporan polisi tersebut terregister dengan nomor LP-B-470-8 Romawi-2023 SPKT Polda Bali. Pasal yang dilaporkan adalah dugaan tindak pidana pengerusakan dan memasuki pekarangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 junto pasal 406 dan 167 KUHP. Sebagai masyarakat bubuk, tentunya saya mohon agar masyarakat tidak terpancing atas ulah sekelompok krame yang tergabung dalam Gema Santi ini. Jangan melakukan perbuatan balasan dan mari kita percayakan kepada pihak Polda Bali untuk mengusut tuntas kasus ini. Peristiwa pidana ini sudah terang benderang karena dari bukti-bukti yang diberikan kepada polisi di Polda Bali semua jelas siapa melakukan apa dan seterusnya. Mari kita fokus untuk menyambut karya Agung Risigana, Nenterlindi, dan Lubung Perdagangan di Pura Bias Putih, Desa dan Bubuk yang puncaknya akan dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2023. Harapan saya sebagai masyarakat bubuk, pihak kepolisian dalam hal ini Polda Bali segera mengusut tuntas kasus ini agar tidak menjadi presiden buruk terhadap investasi di Bali. Peristiwa ini sudah viral dan banyak komentar orang asing juga yang negatif dan menganggap Bali tidak aman untuk mereka berinvestasi. Jadi sekali lagi usut tuntas kasus ini agar ada efek jerah. Terima kasih. Om Santi 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 Om.